Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aulia akan menjelaskan bagian-bagian waterpass beserta fungsinya. Waterpass adalah alat yang digunakan untuk mengukur beda tinggi suatu titik atau lebih yang saling berdekatan. Bagian-bagiannya yaitu plat datar, yang ini plat datar digunakan sebagai tempat landasan pesawat. Sekrup ABC digunakan untuk menyeting nivou kotak agar gelembung berada di tengah lingkaran. Kemudian ini sekrup penggerak horizontal digunakan untuk mengukur arah horizontal secara halus. Kemudian sekrup pengatur fokus digunakan untuk mengatur fokus objek sehingga terlihat jelas. Lensa objektif digunakan untuk menangkap objek. Bagian ini disebut dengan cermin. Cermin digunakan untuk melihat kedudukan gelembung udara pada nivou pada saat bersamaan membidik rambu. Kemudian sekrup okuler untuk mengatur tingkat ketajaman diafra atau benang silang. Kemudian yang ini disebut dengan lensa okuler digunakan untuk melihat objek yang terletak di depan mata pembidik. Kemudian yang ini disebut dengan visir digunakan untuk membantu proses pembidikan suatu objek secara kasar sehingga pembidikan berlangsung lebih cepat. Saya Herventi Haruki akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari teodolit. Teodolit adalah instrumen atau alat yang dirancang untuk menentukan tinggi tanah, pengukuran sudut horizontal dan sudut vertikal. Bagian pertama yaitu gagang, yang berfungsi sebagai pegangan alat. Kedua, visir. Visir membantu proses pembidikan suatu objek secara kasar. Yang ketiga, tempat baterai sebagai tempat atau ruang penyimpanan baterai. Keempat, center mark berfungsi sebagai indikator batas pengukuran ketinggian alat. Yang kelima, lensa objektif untuk menangkap bayangan objek. Keenam, teropong untuk membidik suatu objek. Yang ketujuh, pemutar fokus untuk mengatur derajat kejelasan objek yang dibidik. Kedelapan, pemutar halus vertikal menggerakkan alat secara halus arah vertikal supaya kedudukan benang tepat pada objek yang dibidik. Kesembilan, pengunci vertikal mengunci perputaran alat arah vertikal. 10, nivou tabung sebagai indikator keseimbangan alat arah horizontal. Ke-11, tombol power berfungsi mengaktifkan dan menonaktifkan alat. Ke-12, display. Display berfungsi untuk menyampaikan hasil bidikan. Pengunci horizontal berfungsi untuk mengunci perputaran alat arah horizontal. Pemutar halus horizontal berfungsi untuk menggerakkan alat secara halus arah horizontal agar kedudukan benang tetap pada objek yang dibidik. Nivou kotak berfungsi sebagai indikator keseimbangan alat arah vertikal. Sekrup ABC berfungsi untuk mengatur tingkat kedataran suatu alat agar seimbang. Terakhir, plat datar sebagai tempat landasan alat. Nama saya Domingo. Di sini saya akan menjelaskan sebuah alat ukur yang bernama total station. Dan penjelasan yang pertama itu kita mulai dari atas saja. Yang di atas ini ada handle. Handle itu adalah pegangan dari sebuah total station. Jadi kalau mau untuk dipindah-pindahkan, ya ada handle-nya untuk menjadi pegangan. Setelah itu ada tempat baterai. Di sini sebagai sumber energinya. Di sini ada tempat penyimpanan baterai. Dan masih ada adjustment screw atau screw pengatur nivou. Ini untuk mengatur nivou. Ada juga nivou bulat. Ini fungsinya itu untuk pengatur keseimbangannya.
Terus ada teleskop Focusing Knob. Ya. Ya, di sini teleskop Focusing Knob-nya. Ini untuk mengatur fokus objek. Ada juga teleskop eyepiece, mengatur fokus benang silang di sini. Terus ada pengunci vertikal. Itu untuk mengunci secara vertikal. Ini total stationnya. Terus ada penggerak halus vertikal. Ini penggerak halusnya. Ini digunakan ketika kita mengatur secara vertikal total station, yang dimana harus tegak lurus 90 derajat, harus pas 90 derajat. Kalau kita bisa saja kita mengatur pakai tangan, tapi itu akan muncul angka hanya 89, sekian. Jadi dibutuhkan pengatur halus untuk supaya angkanya tetap 90 derajat. Terus ada fissure-nya di sini. Fissure ini untuk bidik secara kasar. Terus ada Keypad untuk membidik objek, ada di sini. Terus ada penggerak halus horizontal. Pengunci horizontal. Penggerak halus horizontal. Dia itu untuk mengatur gerakan horizontal secara halus. Dan ada penguncinya juga. Jika kunci ini dibuka, maka total stationnya akan bergerak secara horizontal, secara bebas. Dan kalau dikunci, dia tidak akan bergerak. Setelah itu ada LCD atau display. LCD atau display di sini dia untuk pembaca hasil pengukuran. Dan ada pengunci di sini juga, ada pengunci tribets untuk memasang atau mencopot tribets. Dan untuk diketahui, total station itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut sekaligus jarak. Jadi ketika menggunakan total station ini, tidak hanya sudut yang kita ketahui, tapi langsung kita ketahui jarak dalam suatu pengukuran. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, akan menjelaskan tentang statif atau kaki tiga. Nah, yang pertama ada dudukan yang berfungsi untuk meletakkan alat. Terus yang kedua itu ada ini skrup pengunci untuk mengunci alat agar tidak jatuh. Terus selanjutnya ada tali pembawa yang berfungsi untuk membawa alat kemana saja. Terus di sini ada skrup penyetel yang berfungsi untuk mengatur ketinggian alat. Dan yang terakhir di sini ada kaki statif yang berfungsi untuk menancapkan alat pada tanah. Nama saya Birgita Mercy, saya akan menjelaskan tentang bak ukur. Bak ukur adalah alat untuk mengukur ketinggian. Bagian-bagian dari alat ukur yaitu yang pertama, ini merupakan skala pengukuran. Fungsinya yaitu sebagai acuan dalam membaca skala. Yang kedua, tempat nifo. Fungsinya yaitu untuk meletakkan nifo. Yang ketiga, nifo kotak. Fungsinya yaitu sebagai indikator keseimbangan alat. Yang keempat, skrup penyetel. Ini berfungsi untuk mengatur ketinggian alat. Yang kelima, batang penyangga. Berfungsi untuk tempat membaca skala. Yang keenam, pengunci. Berfungsi untuk mengunci alat. Perkenalkan, nama saya Rivaldi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan alat pengukur wilayah, yaitu Global Positioning System atau yang biasa kita singkat dengan kata GPS. GPS atau Global Positioning System merupakan sebuah sistem navigasi yang sengaja didesain untuk menentukan letak permukaan bumi, yang mana
dengan menggunakan bantuan sinyal satelit. Sistem ini terdiri atas 24 satelit yang kemudian akan mengirimkan sinyal gelombang mikro ke permukaan bumi seperti itu. Oh iya, berdasarkan tingkat akurasinya, jenis GPS ini terbagi atas dua, yaitu GPS handal dan juga GPS geodetik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai bagian dan fungsi dari GPS handal ini, teman-teman. Nah, yang pertama, bagian belakang dari GPS ini. Yang teman-teman lihat ini adalah tempat penyimpanan baterai atau tempat ini berfungsi untuk menyimpan baterai yang akan menghidupkan atau akan memfungsikan GPS ini. Nah, selanjutnya tombol di samping ini adalah tombol tenaga atau yang biasa kita sebut dengan tombol power. Nah, ini untuk menghidupkan atau mematikan GPS. Selanjutnya ada banyak tombol di bagian depan di bawah layar GPS ini. Ini adalah tombol rocker atau tombol arah yang berfungsi untuk mengarahkan kursor ke tampilan menu. Nah, selanjutnya tombol pack. Tombol pack ini berfungsi untuk memindahkan satu halaman yang satu ke halaman berikutnya. Nah, selanjutnya tombol menu. Nah, tombol menu ini berfungsi untuk menampilkan menu yang ditampilkan. Kemudian tombol enter. Tombol enter ini berfungsi untuk memasukkan satu tampilan menu. Tombol quit. Tombol quit ini kebalikan dari tombol enter, yang mana tombol quit ini berfungsi untuk mengeluarkan satu tampilan menu. Terus tombol mark. Tombol mark ini berfungsi untuk menandai koordinat satu posisi. Nah, selanjutnya tombol find. Tombol find ini sama halnya dengan tombol menu, berfungsi untuk menampilkan menu yang ditampilkan. Nah, selanjutnya tombol zoom. Tombol zoom ini terbagi atas dua, teman-teman. Terbagi atas dua, yaitu tombol in dan tombol out. Nah, tombol in ini berfungsi untuk memperbesar tampilan menu. Tombol out berfungsi untuk memperkecil tampilan menu. Jadi itu adalah bagian dan fungsi dari GPS itu sendiri. Oke, itulah tadi penjelasan terkait mengenai bagian dan fungsi dari GPS ini, teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait mengenai cara pengalibrasian GPS. Nah, yang mana cara pengalibrasian GPS ini kita mulai dengan menekan tombol menu sebanyak 2 kali, seperti ini. Nah, setelah menekan tombol menu sebanyak 2 kali, maka jendela menu akan tertampilkan seperti ini. Nah, sehingga kita memilih tampilan stop atau menu stop. Kita menekan tombol enter. Nah, setelah itu jendela menu akan berubah seperti ini. Nah, sehingga kita harus pilih haluan, kemudian ditekan kembali tombol enter, dan kita di sini memilih tampilan kalibrasi kompas. Setelah kalibrasi kompas ini ditemukan, kita tekan kembali tombol enter, sehingga kita diarahkan untuk memulai pengalibrasian kompas dari GPS ini. Kita tekan kembali tombol enter, dan GPS ini kita arahkan sesuai yang diarahkan pada tampilan GPS ini, seperti ini. Nah, langkah ini dilakukan berulang-ulang sesuai arahan dari GPS ini, teman-teman, seperti itu. Kita out, quit,
Nah, nah seperti itulah pengalibrasian dari GPS ini.